Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya selalu tetap sehat ya. Nah, bagaimana dengan puasanya nih? Masih tetap semangat dong ya? Wah, tak terasa ya, ternyata kita bertemu lagi di Sanlat SDIT Anur. Nah, mudah-mudahan Sanlat kali ini bisa memberikan manfaat. Berikut ini ada sebuah kisah yang bisa kita ambil ibrohnya, yaitu kisah Nabi Ayub. Nah, berikut kita simak yuk kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah putra bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Ayub adalah seorang yang sangat kaya raya dan hidupnya sangat sejahtera. Beliau mempunyai banyak hewan ternak, harta yang begitu melimpah, mempunyai anak dan istri yang banyak pula. Walaupun demikian, Nabi Ayub tetap tekun beribadah dan selalu bersyukur kepada Allah. Segala kesenangan dan kenikmatan yang diberikan kepadanya tidak sampai melupakannya kepada Allah. Ia selalu berbuat kebaikan dan suka menolong orang-orang yang mengalami kesulitan. Nah, siapapun yang merasa kesulitan, Nabi Ayub persilakan untuk ke rumahnya. Nah, hal inilah yang membuat para malaikat di langit itu terkagum-kagum kepada Nabi Ayub. Para malaikat tidak henti-hentinya membicarakan kebaikan dan keikhlasan Nabi Ayub. Nah, suatu hari sang iblis mendengar pembicaraan para malaikat di langit. Sang iblis merasa iri dan ingin menjerumuskan Nabi Ayub agar menjadi orang yang tidak sabar dan durhaka kepada Allah. Ia pun mulai menyusun siasat. Pertama, ia mencoba sendiri menggoda Nabi Ayub secara langsung. Nah, Nabi Ayub ternyata tidak goyah. Dia tetap bersyukur kepada Allah. Iblis pun merasa gagal karena iman Nabi Ayub itu sangat kuat, tidak mudah digoda. Iblis pun menghadap Allah, meminta izin kepada Sang Kholik untuk menggoda Nabi Ayub. Wahai Tuhan, sesungguhnya Ayub yang senantiasa patuh dan berbakti menyembah-Mu, senantiasa memuji-Mu, tak lain hanyalah takut karena kehilangan kenikmatan yang Engkau berikan kepadanya, kata sang iblis. Semua ibadahnya tidak ikhlas dan bukan karena cinta dan taat kepadamu. Andai kata ia terkena musibah dan kehilangan harta benda serta anak-anak dan istrinya, belum tentu ia akan taat dan ikhlas menyembah-Mu, kata iblis kepada Allah. Allah pun berfirman kepada iblis, sesungguhnya Ayub adalah hamba-Ku yang sangat taat kepadaku. Ia seorang mukmin sejati. Apa yang ia lakukan untuk mendekatkan diri kepadaku adalah semata-mata didorong oleh keimanan dan ketakwaan yang kuat kepadaku. Iman dan ketakwaannya takkan tergoyahkan oleh kenikmatan duniawi. Engkau tidak rela melihat hamba-hambaku berada di atas jalan yang lurus. Baiklah, kuizinkan engkau menggoda dan memalingkannya dariku. Kerahkan semua pembantu-pembantumu untuk menggoda Ayub dan cerai-beraikanlah keluarganya. Lihatlah, sampai di mana kemampuanmu untuk menyesatkan hamba-Ku Ayub itu. Teman-teman, sejak saat itu iblis mulai mengerahkan pasukannya untuk menyerbu keimanan Nabi Ayub. Pertama, iblis membinasakan hewan ternak milik Nabi Ayub. Satu persatu hewan ternaknya mati tanpa sebab, sampai semuanya habis tak bersisa. Yang kedua, lumbung-lumbung, gandum, dan pertanian Nabi Ayub tiba-tiba saja terbakar dan musnah semuanya. Iblis mengira
Nabi Ayub akan berkeluh kesah. Tetapi Nabi Ayub tetap bersabar dan berprasangka baik kepada Allah. Ia merasa harta adalah titipan Allah yang sewaktu-waktu bisa diambil lagi. Iblis makin gregetan. Usahanya ternyata belum berhasil. Ia mulai dengan rencana jahat selanjutnya, yaitu membinasakan anak-anak Nabi Ayub. Ketika anak-anak Nabi Ayub sedang berkunjung ke rumah Hurmala, saudara tertuanya Nabi Ayub, di saat mereka sedang makan bersama, tiba-tiba rumahnya itu roboh. Buah! Rumah itu dirobohkan oleh para iblis dan pasukannya. Semua anak-anak Nabi Ayub meninggal. Nabi Ayub pun menangis dan bersedih. Tetapi ia serahkan semuanya kepada Allah, sang pemilik kehidupan. Nabi Ayub tetap bersabar. Iblis merasa gagal kembali. Ia mulai merencanakan rencana jahat yang berikutnya, yaitu menaburkan baksil atau penyakit ke seluruh tubuh Nabi Ayub, sehingga beliau menderita sakit kulit yang menjijikkan. Istri-istri, keluarga, dan para tetangga mulai menjauhi beliau, karena mereka takut tertular dengan penyakit kulit yang diderita oleh Nabi Ayub. Para tetangga pun mulai mengusir Nabi Ayub dari perkampungannya. Nabi Ayub pergi meninggalkan kampungnya dan pergi ke ujung desa. Di sana pun Nabi Ayub tidak diterima. Akhirnya beliau tinggal di tempat yang sepi dari manusia. Selama 7 tahun Nabi Ayub menderita penyakit itu. Ia hanya ditemani seorang istrinya yang bernama Rahmah. Nabi Ayub tetap bersabar dan tetap berzikir menyebut asma Allah. Rahmah bekerja di sebuah pembuatan roti untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan suaminya, yaitu Nabi Ayub. Nah, pada suatu hari majikannya itu tahu kalau Rahmah itu adalah istri dari Nabi Ayub yang berpenyakitan. Majikannya merasa takut kalau Rahmah juga tertular penyakit dari Nabi Ayub. Dan ia khawatir penyakit itu akan menempel di produksi rotinya. Akhirnya sang majikan pun memberhentikan Rahmah. Pada suatu hari Rahmah sudah merasa tidak tahan dengan penderitaan yang ada. Ia pun pamit meninggalkan Nabi Ayub seorang diri. Nabi Ayub merasa sangat sedih. Ia pun sempat berkata, jika ia sembuh dan bertemu istrinya kembali, maka ia akan memukulnya sebanyak 100 kali. Di dalam kamarnya Nabi Ayub pun berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku telah diganggu oleh setan dengan penderitaan dan bencana. Ya Allah, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dan semua yang penyayang, dari semua yang penyayang. Terdapat di surat As-Sod ayat 40 dan di surat Al-Anbiya, doa Nabi Ayub ini. Allah pun menerima doa Nabi Ayub yang telah sampai di puncak kesabarannya. Allah pun berfirman, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Terdapat di surat As-Sod ayat 42. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Terdapat di surat Al-Anbiya ayat 84. Nabi Ayub mentaati perintah Allah. Ia pun mandi dan minum dengan air itu. Subhanallah, seketika penyakit Nabi Ayub sembuh dan pulih seperti sedia kala. Sementara itu, Rahmah yang telah pergi meninggalkan Nabi Ayub lama-lama merasa kasihan dan tak tega meninggalkan Nabi Ayub seorang diri. Ia pun kembali menemui Nabi Ayub. Sesampainya di sana, Rahmah tidak mengenali sosok suaminya.
karena Nabi Ayub sudah sembuh dan pulih seperti sedia kala, lebih sehat dan lebih tampan dari sebelumnya. Nabi Ayub merasa senang ketika Rahmah istrinya kembali. Tetapi ia teringat akan perkataannya bahwa ia akan memukul 100 kali apabila istrinya kembali datang. Nabi Ayub pun bingung, karena mana mungkin ia berani memukul istrinya sendiri yang sudah 7 tahun menemaninya dalam kesusahan. Kemudian Allah pun berfirman, "Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah." Terdapat di surat Quran As-Sad ayat 44. Setelah peristiwa itu, kehidupan Nabi Ayub Allah kembalikan seperti semula. Karena kesabaran dan keteguhan imannya, Allah karuniakan kembali harta yang melimpah dan keturunan yang soleh. Dan dari keturunannya itulah lahir seorang nabi yang bernama Zulkifli. Nah, bagaimana teman-teman dengan kisah Nabi Ayub barusan? Pastinya kita bisa ambil hikmahnya ya. Nah, Allah lah yang menurunkan penyakit dan Allah pula yang menurunkan obatnya. Tugas kita sebagai seorang muslim adalah tetap bersyukur, bersabar dan bertawakal menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah. Jadi, apabila kita sedang sakit, tetaplah bersabar dan berprasangka baik ya teman-teman. Janganlah bersedih, tetaplah tersenyum dan berdoa. Oke, sampai ketemu di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba.